Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali kita boleh berjumpa lagi pada pagi hari ini dalam sebuah persekutuan yang indah. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena itu mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi yang cerah ini. Kami boleh menikmati suasana pagi, mendengar kicauan burung dengan kesejukan udara yang boleh kami rasakan. Terima kasih untuk semua anugerah yang Tuhan limpahkan dan berikan kepada kami. Dan sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami agar firman Tuhan boleh menjadi rema bagi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 34 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Demikian firman Tuhan. Ada nyanyiannya ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Sering kita dengar ini ya, apalagi dalam lagu-lagu kontemporer. Dikatakan, dinyanyikan seperti ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Mungkin saudara-saudara sering mendengar lagu itu ya. Nah, akan boleh kita dengarkan nanti, tetapi kita dengarkan dulu renungan pagi tentang bagaimana berbahagia orang-orang yang berlindung kepada Tuhan, yang dapat mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Di dunia ini, beberapa orang dikatakan memiliki keahlian untuk memprediksi masa yang akan datang. Lalu mereka bisa membukukan teori tentang masa depan. Tetapi dalam beberapa tahun atau beberapa waktu kemudian teori-teori baru muncul sehingga teori-teori mereka menjadi usang. Manusia sebenarnya memang hebat menganalisa masa lalu. Banyak pelajaran yang bisa dipetik dari masa lalu. Tetapi manusia hanya mampu menggali berbagai penemuan masa lalu, tetapi tidak mampu memprediksi apapun di masa depan. Tidak bisa memastikan apapun di masa depan yang akan terjadi. Karena itu, manusia sangat tergantung dan bergantung kepada Tuhan. Karena itu manusia harus berlindung kepada Tuhan agar dia selamat untuk menjalani kehidupannya. Yang dia tidak tahu bagaimana kehidupannya di masa depan. Bahkan 1 jam, bahkan 1 menit setelah saat ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Atau katakanlah setengah jam, 30 menit setelah saat ini. Kita tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus selalu berjalan bersama Tuhan agar dapat meraih kemenangan di dalam kehidupan kita. Walaupun ada onak dan duri, walaupun ada situasi yang sulit, walaupun ada situasi yang terjepit
seperti apa yang dialami oleh Daud, yang benar-benar dalam situasi yang sulit, dalam keadaan yang terjepit, sehingga ia merasa takut, kalut, dan frustasi ketika ia melarikan diri dari kejaran Raja Saul. Tetapi dia sangat percaya bahwa Tuhan yang disembahnya adalah Tuhan yang berkuasa, yang tidak akan pernah berubah, yang akan menolong dia dari apa yang dialaminya, kesulitan yang menghadangnya. Tuhan dia yakini pasti turut campur tangan saat ia bergumul dengan pergumulan yang berat, di dalam keadaan situasi yang berat, dari persoalan yang dialaminya, yaitu yang dikejar-kejar oleh para musuh. Manusia bisa memandang bahwa tiada harapan lagi dalam hidupnya, tidak melihat ada jalan keluar. Daud juga demikian. Mungkin dia melihat sudah tiada harapan untuk dia. Tetapi ternyata yang terjadi adalah Tuhan menolongnya dan meluputkan dia dari kejaran Raja Saul, dan dia dapat menang karena dia sungguh mempercayai Tuhan dan berlindung kepada Tuhan, sehingga dia mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan itu. Berjalan bersama Tuhan berarti berjalan untuk meraih kemenangan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Walaupun ada gelombang persoalan, walaupun ada masa-masa sulit yang harus kita hadapi, berjalan bersama Tuhan tidak berarti kita bebas dari persoalan hidup. Tidak berarti kita bebas dari pergumulan-pergumulan. Tetapi berjalan bersama Tuhan Yesus berarti kita mempercayakan diri kita kepada pemeliharaan Tuhan. Itulah artinya kalau kita sungguh-sungguh berjalan bersama Tuhan, sungguh-sungguh meyakini bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita diminta untuk benar-benar percaya dalam iman yang hidup, dan tidak hanya memandang kepada masalah kita. Jangan hanya memandang, oh Tuhan betapa besarnya masalahku. Tetapi justru yang harus kita katakan, oh Tuhan betapa kecilnya masalahku, Engkau begitu besar. Sehingga kita melihat bahwa semua masalah-masalah yang datang dalam kehidupan kita akan bisa teratasi. Karena Tuhan kita, Tuhan yang kita puji dan sembah adalah Tuhan yang maha besar. Dan setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kita adalah masalah-masalah yang kecil, walaupun menurut kita besar. Tetapi itu sangat kecil dan sangat mudah untuk diselesaikan oleh Tuhan kita. Itulah yang harus kita yakini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jangan terpaku pada kesulitan yang ada, tetapi terpaku dan pandanglah kepada Tuhan yang tidak akan pernah melepaskan tangannya untuk menopang kita, untuk menolong kita, untuk mengeluarkan kita dari jerat musuh, untuk memenangkan kita. Ada sebuah lagu yang berkata, "Today I will walk, take my hand in God." Hari ini saya akan berjalan di dalam Tuhan dan meletakkan tanganku di dalam Tuhan. Today I will walk, take my hand in God. Today I will trust in Him. Dan seterusnya.
Today I will trust in Him. Hari ini aku percaya kepada Dia bahwa persoalanku dapat terselesaikan dan aku dimenangkan karena Tuhan begitu baik. Karena betapa baiknya Tuhan itu. Karena itu Bapak saudara-saudara, Bapak Ibu saudara-saudara, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Dan berbahagialah orang yang berlindung padanya. Arti berbahagia bukan hanya bersuka cita atau bergembira. Arti berbahagia juga adalah diberkati Bapak Ibu saudara-saudara. Karena itu diberkatilah orang yang berlindung kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu memberkati kami pada pagi hari ini. Yaitu kami diyakinkan betapa baiknya Tuhan dan betapa berbahagia dan diberkati orang-orang yang berlindung kepada Tuhan, yang meyakini bahwa Tuhan itu berkuasa. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Terpujilah nama Allah Bapa yang Maha Kudus di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.